Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agil Tedo Sulistiono, salah satu peserta latihan dasar CPNS tahun 2022, angkatan 144 kelas B. Pada kesempatan ini saya akan mereview kembali materi dengan tema isu kontemporer yang telah dibawakan dengan baik oleh Ibu Dr. Hajah Nur Endang Abbas SC MSI dan Bapak Dr. Andus Sahabudin MSI pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022 sebagai lanjutan dari materi wawasan kebangsaan. Selanjutnya, saya pun akan mengangkat salah satu isu kontemporer dan berusaha mencoba memberikan pendapat solusi bagi isu tersebut. Materi pokok yang ada pada tema kali ini adalah yang pertama, konsepsi perubahan lingkungan strategis. Yang kedua adalah isu-isu strategis kontemporer. Dan yang ketiga adalah teknik analisis isu-isu dengan menggunakan kemampuan berpikir kritis. Dalam materi yang disajikan, dijelaskan bahwa definisi isu menurut Barry Jones adalah salah satu hal yang merepresentasikan suatu kesenjangan antara praktik korporat dengan harapan-harapan para stakeholder. Selanjutnya adalah terkait dengan konsep perubahan yang merupakan hal yang bersifat mutlak, dan kita akan jauh tertinggal apabila tidak mampu melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Isu strategis kontemporer adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas daerah masyarakat di masa yang akan datang dan masa yang sedang berlangsung saat ini. Beberapa isu kontemporer yang ada pada saat ini adalah seperti misalnya korupsi, narkoba, terorisme, radikalisme, dan proxy war. Adapun teknik-teknik analisis yang dapat digunakan untuk menilai suatu isu adalah dengan teknik APKL, USG, analisis Fishbone, dan teknik analisis SWOT. Teknik analisis APKL digunakan untuk menetapkan isu terpilih yang menggunakan skala Likert dari rentang nilai 1 sampai 5. Adapun isu kontemporer yang akan coba saya ulas adalah mengenai masalah narkoba. Narkoba adalah isu yang kritis dan rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh hanya satu pihak saja. Karena narkoba bukan hanya masalah individu, namun masalah semua orang. Mencari solusi yang tepat merupakan sebuah pekerjaan yang besar yang melibatkan dan memobilisasi semua pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas lokal. Adalah sangat penting untuk bekerja sama dalam rangka melindungi masyarakat dari bahaya narkoba dan memberikan edukasi yang bermanfaat untuk masyarakat agar nantinya terhindar dari risiko ancaman narkoba. Berikut adalah beberapa solusi yang bisa dilakukan oleh yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama adalah memberlakukan peraturan perundang-undangan, yaitu pada peraturan perundang-undangan ini pemerintah mengatur mengenai ketentuan hukum atas para pengedar narkoba. Mengenai ini, pemerintah memberlakukan Undang-Undang Narkotika Pasal 85 bahwa barang siapa yang memberikan narkotika golongan 1 untuk digunakan orang lain, maka akan terkena pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang kedua, membentuk lembaga negara yang fokus pada penanganan narkoba. Pada upaya ini, pemerintah Indonesia mengedepankan peran kepolisian dan Badan Narkotika Nasional atau yang biasa kita sebut dengan BNN dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Indonesia. Kemudian, yang ketiga adalah menyebarkan edukasi kepada masyarakat. Lembaga kepolisian dan BNN membuat program yang bersifat edukatif tentang bahaya narkoba. Langkah edukatif tersebut melalui berbagai jalur keluarga, melalui sekolah, melalui lembaga keagamaan dan lembaga kemasyarakatan. Mengembangkan sarana untuk mendeteksi penggunaan narkoba. Sarana ini berguna untuk mendeteksi penggunaan narkoba sehingga pemerintah dapat mengontrol atau memantau kasus peredaran narkoba. Dan yang kelima adalah memperlakukan tes urin dalam perekrutan anggota dalam suatu instansi. Langkah ini menjadi penting agar pemerintah dapat memastikan bahwa setiap instansi pemerintah atau swasta bersih dari kasus penggunaan obat-obatan terlarang. Demikianlah review materi singkat yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.